Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Pratama, NPM 18090156 sesi A. Saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan tugas ujian mid semester budaya Minangkabau dengan narasumber yaitu diri saya sendiri. Baiklah, pertanyaan yang pertama, coba dijalehan tentang kebudayaan Minangkabau, mulai dari kayak pembagian sukunya, pelaksanaan acara-acara adat, termasuk kayak barale dan semacamnya deh. Kalau berbicara masalah adat Minangkabau, yang pertama mungkin perlu kita ingat kembali sesuai dengan sejarah bahwa Jadi menggunakan bahasa Minang deh. Pakai bahasa Minang. Baiklah. Sejarah Minangkabau itu bermula dari Minangkabau itu berpusat di Pagaruyung atau Saka. Sesuai dengan perkembangan zaman, lalu merantaulah masyarakat Minang itu yang mungkin ke Luha Tanah Datar, Luha 50 kota, dan ke daerah Darek. Daerah itu yang kini dikenal dengan nama Bukit Tinggi. Kalau suku Nanado di Minang itu kan ada Ampek misalnya. Suku Piliang, Caniago, Koto, dan Guci. Nah, itu yang berkembang. Berkembang menjadi beberapa suku yang itu mungkin agak lupa. Tapi yang induk dari suku itu cuma yang sampai itu tadi. Jadi kan orang Bukit kan, Dad? Pembagian suku di Bukit itu menurut garis keturunan Siadat. Ya, sesuai juga namanya masyarakat Minang itu indah Bukit Tinggi, indah 50 kota atau pesisir itu sama gitu. Bahwa Minang itu mempunyai garis keturunan materi akad atau ada yang menyebutnya materi linear, bahwa garis keturunan itu berdasarkan suku ibu. Yang pertanyaan kedua, Dad, kok orang Bukit itu condong ke bahasa Indonesia tuh, Dad? Padahal kan umpamanya Bukit itu bisa dekatuan jantungnya Minang gitu, Dad. Iya, memang kalau awak melihat ya sesuai jojo sejarahnya kota Bukit Tinggi itu. Kota Bukit Tinggi itu boleh dikecilkan sebagai ibu kota pemerintahan penjajah. Misal gitu. Di zaman Belanda, Bukit Tinggi juga dijadikan ibu kota pemerintahannya. Dan mereka malah membuat benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan Fort de Kock. Kalau tidak salah terletaknya di Panorama, di daerah benteng, ya kan, Panorama benteng gitu. Dan bentuk itu juga setelah Belanda kalah, Jepang pun menjadikan kota Bukit Tinggi itu sebagai daerah pertahanan mereka, ibu kota pertahanan mereka. Dan itu bisa baca lihat dari adanya lubang Jepang yang tempat mereka melakukan pertahanan atau bersembunyi dari serang musuh. Jadi masyarakat Bukit Tinggi itulah terbiasa gitu bergaul dengan orang-orang luar gitu. Yang awak tahu orang luar itu berbicara dalam bahasa Indonesia, lebih dekat ke bahasa Indonesia, tidak bahasa Minang dong. Jadi makanya orang Bukit Tinggi itu lebih agak familiarnya dengan bahasa Indonesia daripada mungkin orang-orang lain gitu. Orang Jawa berbahasa Indonesia,
atau orang Minang berbahasa Indonesia itu nampak gitu perbedaannya gitu. Tapi itu enggak mengurangi citra dari Minang tuh enggak ada. Oh, enggak. Walaupun pakai Enggak. bahasa Indonesia banget. Walaupun orang Bukit Tinggi itu berbahasa Indonesia, bukan berarti meninggalkan adat dan budayanya gitu. Yang terakhir, Dad, apa saran-saran yang bisa diagihan untuk generasi milenial yang akan datang ataupun untuk anak cucu Dedi bisa kok supaya tidak meninggalkan budaya Minang awak kok gitu. Itu. Jadi kalau berbicara masalah itu, petinggi-petinggi Minang atau orang yang berkecimpung di dalam pendidikan, khususnya di daerah Minang itu, kalau Edi tidak ingat ada waktu itu tahun berapa, mereka telah berusaha membuat sebuah mata pelajaran BAM gitu kan, yang diajarkan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi katakanlah anak-anak, mulai dari anak-anak sampai mahasiswa itu wajib mempelajari budaya adat Minangkabau. Jadi boleh dikecilkan walaupun kini di Minangkabau lah banyak masuk budaya-budaya luar, namun pengetahuan mereka tentang budaya Minangkabau masih ada melekat gitu. Nah itu ya, Dad. Rasanya itulah kalau untuk remaja atau pelajar di Minangkabau, mungkin gitu dalam kesehariannya itu inilah kurang menjalankan gitu, tapi minimal ilmunya masih ada gitu. Oke, baiklah. Sekian wawancara dari saya dan juga Dedi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.